Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Effendi dengan NPM 2412011600. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang sistematika hukum perdata. Baik, langsung saja. Apa sih itu sistematika hukum perdata? Jadi, sistematika hukum perdata adalah pembagian atau pengelompokan hukum perdata menjadi bagian-bagian yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penerapan. Di Indonesia, hukum perdata dibagi berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, di mana sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu hukum tentang orang, di mana hukum tentang orang berfokus pada siapa yang menjadi subjek hukum, termasuk pengaturan mengenai kapasitas hukum dan perlindungan terhadap orang yang tidak cakap hukum, misalnya seperti anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan. Yang kedua, hukum keluarga, di mana hukum keluarga ini meliputi peraturan tentang hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, dan perwalian. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan ini membahas hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, serta perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan harta. Yang keempat, hukum waris, mengatur tata cara dan ketentuan mengenai pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Nah, selanjutnya, sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi 4 buku utama, yaitu dalam buku pertama membahas tentang orang, di mana tentang orang ini mengatur tentang subjek hukum, status dan hak-hak serta kewajiban orang sebagai individu dalam masyarakat. Dalam buku kedua membahas tentang hukum benda, di mana membahas mengenai hak-hak kebendaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan benda sebagai subjek hukumnya. Dalam buku ketiga membahas tentang perikatan, di mana dalam buku ini mengatur hubungan hukum yang timbul karena perjanjian atau undang-undang seperti utang piutang dan kewajiban lainnya antara dua belah pihak atau lebih. Buku keempat membahas tentang pembuktian dan daluarsa, di mana dalam buku ini mengatur tentang cara pembuktian dalam hukum perdata serta ketentuan mengenai daluarsa atau tanggungan waktu gugatan. Nah, selanjutnya, perkembangan sistematika hukum perdata di Belanda. Sistematika hukum perdata di Belanda mengalami perkembangan dengan diberlakukannya sistematika baru yang membagi hukum perdata menjadi 5 buku. Yaitu buku pertama membahas tentang hukum orang dan keluarga. Buku kedua membahas tentang badan hukum. Buku ketiga membahas tentang hak kebendaan. Buku keempat membahas tentang perikatan. Dan buku kelima yaitu membahas tentang daluarsa. Jadi dalam KUHP Perdata Lama, badan hukum tidak diatur secara khusus. Hal ini karena pada saat kodifikasi, masalah badan hukum dianggap belum selesai dibahas. Dalam sistematika baru di Belanda, badan hukum diatur secara khusus dalam buku 2 yang membahas tentang badan hukum. Baik, sekian pembahasan materi saya mengenai sistematika hukum perdata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.